Mafia tanah itu sampai kiamat pun pasti akan ada, kiamat kurang 2 hari pun itu masih akan ada. Lah, tugas Anda itu sebagai menteri memberantas mafia tanah, bukan nunggu kiamat kurang 2 hari. Karena di BPN itu sudah terlalu banyak oknum-oknum dari level bawah sampai level atas. Untung aja tanah yang kemarin itu tanahnya mantan wakil presiden tuh yang dipermasalahin. Dan akhirnya balik lagi. Coba kalau tanahnya rakyat biasa, udah tanahnya diambil, orangnya masuk penjara, malah jadi masalah. Kalau memang Anda tidak bisa memberantas mafia-mafia tanah, mending mundur. Gak usah nunggu hari kiamat, Bapak. Pertama, yang menurut saya dilakukan oleh kita hari ini adalah Bapak pasang patok nanti dikawal oleh tim Provinsi Jawa Barat. Karena Provinsi Jawa Barat itu PSDA-nya sudah punya kerjasama dengan Marinir. Maksud saya begini Pak, jalurnya di mana saja terus semuanya sehingga nanti terpetakan di data. Jadi kalau klik Sungai PJT itu ini loh alirannya, yang dari BPWS ini, PSDA itu ini. Rencana saya itu akan saya digitalisasi Pak, karena perseteruan saya kemarin dengan salah seorang itu ya aparat penegak hukum kemarin, akhirnya minta maaf bahwa menyadari dia yang salah. Nah, kenapa seperti ini terjadi? Karena ramai. Jadi mumpung publik ini sangat respect pada kita, nanti gerakan kita ini akan didukung oleh publik dan setiap orang akan malu. Apalagi biasanya yang bawa-bawa nama A, nama B, nama C itu malu kalau viral. Nah, misalnya kayak kasus Kerawang nih, besok mau saya eksekusi. Itu kan di atas sungai dibangun rumah 2 lantai, kemudian tempat kos 16 kamar. Itu baru 1 titik. Nah, saya contoh yang kemarin tanah Bapak yang PJT itu disewakan, satu disewakan 90 juta per tahun, yang satu disewakan 30 juta tahun kali 5 tahun. Artinya kalau PJT mau bisnis sewa lahan, itu bisa menjadi sumber pendapatan. Sungainya benahi, nanti bikin titik yang bisa disewakan. Bapak mah bangun Alfamart sama Indomart aja di situ udah bisa cukup untuk pendapatan. Nah, rencana saya sampaikan minggu depan saya akan mendatangi Kejaksaan Agung. Saya ingin bertemu dengan Jampitsus untuk minta bantuan pendampingan dan penyelidikan terhadap alih fungsi tanah negara. Ini kan aneh Pak, orang sudah mendiami tanah negara, sudah untung, mereka minta ganti rugi ke Pemprov. Misalnya dia sudah sewain ruko, udah bikin kontrakan, udah dapat duit, harusnya terbalik, mereka bayar ke PJT. Kenapa? Karena dia mengkomersialisasikan tanah PJT tanpa membayar. Nah, ini yang mau tidak mau pasti ini bersentuhan berhubungan dengan senior Bapak. Ya nggak apa-apa Pak, kan bukan Bapak ini senior. Kang Deddy tertawa ngakak mendengar hal ini. Satu hal nih penting buat pemirsa. Kalau ditanya Pak Ridwan, apa yang dibanggakan sebagai Gubernur Jawa Barat? Saya menghilangkan desa miskin dari 1000 saat 2018 menjadi 0 di 2023. 1000 desa miskin ada di mana? Bukan di kota Bandung, itu ada di seluruh wilayah Jawa Barat. Duit BJB mengalir jauh. Jadi ringkasannya kurang lebih lah, mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil diduga turut menerima aliran dana korupsi pengadaan iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Bank BJB. KPK menduga Ridwan Kamil menerima aliran dana non-budgeter dari Bank BJB dari Direktur Utama Yudi Renaldi. Ini Yudi Renaldi ini jadi 2 loh tersangkanya ya. Kasus ini dengan kasus kredit PT Sritek ya. Berapa itu? 400 atau 500 miliar. Juga pejabat pembuat komitmen Widi Hartoto. Mantan kali ya, sudah diganti mungkin sekarang. KPK belum memanggil Ridwan Kamil untuk diperiksa meski telah menggeledah rumah serta menyita mobil Mercedes-Benz. Nah, ini yang akhirnya dikembalikan ya ke keluarga Pak Habibie. Dan sepeda motor Royal Enfield ini yang dipamer-pamerkan tempo hari. Nah kan berujung panjang akhirnya ya. Benar, yang tadinya pada di Mulyadi itu ngebersihin kali itu biar berfungsi bagaimana mestinya, begitu kan? Yang lagi bermain di air keruh, di air kotor, begitu. Bukan belut lagi, bukan kepiting sawah lagi, ini mah ikan kakap. Nih ya, Pak Haji Mangap, Empo pengen ngomong. Makanya kalau udah tua itu kagak usah lelaguan mikirin duniawi melulu gitu kan.
Sampai nyewa-nyewain tempat juga lebih-lebih dari hutang riba, berlipat-lipat itu mah, ya. Udah gitu ya, udah pensiun kayak begitu mah ya. Udah sepuh mah, waktunya duduk manis, anteng, damai, duduk cakep, duduk ganteng gitu di depan rumah sambil nongkrongin kolam ikan koi. Sambil ngopi, sambil ngemil kroket isi bantu bles begitu. Damai hidup. Lah kalau kayak begini bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya? Ngeri aja itu masa tua, masa iya ntar pakai baju Shopee. Kan kagak lucu, Pak. Dan usut punya kabar katanya ya. Dinonaktifin juga dari yayasan tempat Bapak sekarang bekerja begitu ya kan? Aduh, alah iya, ini mah ya. Udah jatuh ketiban tangga, ketiban bangku, ketiban kasur, ketiban ranjang ini mah udah. Alah ampun, lelaguan sini. Makanya nih ya warga, kalau ada orang yang seserenteng ketika Pak Deddy Mulyadi membenahi terkait lingkungan, baik-baik bisa jadi orang-orang tersebut itu memiliki jalur pacu di air keruh begitu ya. Udah, baik. Iya deh aing karak nyieun mafiti tentang si behel segi beton anu dicari ku NM di harga ke 5 juta. Ih alus NM harga ke 5 juta atau mahal-mahal kasih behel malah deh. Beres syukur sa behel di sayembara ke 5 juta sia kuning kita mijani sia untung teu disembara kena 100.000 kacang sia. Nah, ya aya deui ieu kamari kan rame gubernur aing Pak Deddy Mulyadi debat aya salah satu penyewa dibongkar tanpa sepengetahuan si penyewanya punya usut anu berdebatnya anu ngebacot tuh ngalaw anu wak kwek di hareupeun gubernur aing Deddy Mulyadi teh ternyata manehna teh mafia tanahna. Terus si mafia tanah ieu teh mantan jaksa anu pernah ngaeta Bapak Presiden Habibie. Jadi maling teriak maling gitu. Sia kanyut sia ngalawanan Deddy Mulyadi moal bisa moal sia ujung-ujungna sia anu bundir ngalawan Deddy Mulyadi kanyahoan ternyata si anak anu mafia tanah. Aya nu nyewa per tahun 80 juta, aya nu 70 juta, kalikeun misalkan lamun per tahun 80 juta, lamun nyewa 2 tahun sabaraha? Lamun nyewa 5 tahun sabaraha nya beunghar sia kanyut sia. Wak kwek ternyata bangsatna sia. Anjir, pantesan pakai masker. Kok sedang nani kita mijani JPU na pakai masker bermasalah bangun nama ini. Cuman di sidangan kita mijani di arah-arantepkeun ku hakimna. Ieu mah berhubung manehna tunjuk-tunjuk ku KDM nya dirujak ku para warga Jawa Barat. Ujung-ujungna kanyahoan ternyata mafia tanahna sia kanyut sia. wak kwek so petang-tang peteng-teng teh nyaho mah sia bangsatna matangna sia loba ngabacot sia. Gitu tah anu tadi ngahakan di lorong-lorong di tikus nu kitu teh diobrak-abrik KDM langsung wak udah isi beuteungna diobrak-abrik meni sok-sokan sia. Harusnya saya yang penyewanya dikasih tahu ini enggak dikasih ternyata sia mafia tanahna 1 tahun 80 juta lamun nyewana 2 tahun sabaraha meni maruk sia jang kakek. Kalau kita berbicara tentang Jawa Barat itu sangatlah luar biasa untuk hari ini. Banyak sekali perubahan yang terjadi di era kepemimpinannya Kang Deddy Mulyadi. Ya walaupun ada sebagian orang yang menganggap bahwa itu ya sebuah pencitraan, sebuah manipulatif yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Tapi nyatanya hari ini kepuasan publik itu menunjukkan bahwa Kang Deddy Mulyadi itu disukai cara kinerjanya. Bahkan ada orang yang menghujat pun mendapat keuntungan. Mendapat keuntungan dari ya mengkritik, katakanlah begitu. Walaupun dalam isi kalimat di dalam narasi yang dia buat, isinya ya cuma hujatan doang sebenarnya, tanpa analisis data yang konkret. Begitulah hari ini banyak sekali yang memanfaatkan keuntungan di dalam hal tersebut. Bagi saya itu adalah sebuah dinamika politik, tapi ya kita juga harus sadar diri ketika memang tidak menggunakan analisis berbasiskan data dan fakta. Itu menurut saya
menjadi sebuah lelucon bagi orang-orang yang mengerti terhadap apa yang dia sampaikan. Maka dari itu ya silahkan saja berekspresi, berpendapat, karena toh kita dilindungi oleh undang-undang. Tapi kita juga harus sadar diri bahwa apa yang kita sampaikan, apa yang menurut kita itu dianggap benar, gunakanlah data dan analisis yang tentunya itu bisa dipertanggungjawabkan. Jangan hanya menggunakan sebuah data primer, tapi kita tidak mempertanggungjawabkannya. Menurut saya, orang-orang yang sekarang di barisan yang katakanlah oposisi, kalian silakan beroposisi, tapi ingat apa yang kalian sampaikan harus ada juga data yang kalian percaya dan juga kalian analisa, sehingga yang kalian sampaikan itu ya kalian pertanggungjawabkan. Ya, sekian dan terima kasih.